Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini Pak Rahmat akan memberikan kultum kuliah 70 jam, ya, 7 menit. Nah, tapi insya Allah lebih sedikit, ya, 7 menit lebih sedikit nanti. Atau sedikitnya lebih 2 atau 3 atau 3 atau 3 atau 3 atau 3 nanti, ya. Jadi bisa lebih dari itu. Nah, di sini Pak Rahmat akan mengangkat tema tentang puasa. Puasa itu wajib bagi semua umat Muslim, ya, yang dalil naklinya sudah disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 183, yang insya Allah kalian sudah hafal bunyinya. Bahkan setiap hari kalian dengar di qiraah masjid, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi puasa itu adalah tujuannya untuk menjadi orang yang manusia yang takwa. Nah, bagaimana manusia yang takwa itu? Salah satunya dengan berpuasa. Nah, berpuasa itu kita awali mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Supaya puasa kita itu menjadi puasa yang mempunyai nilai, ya, mempunyai martabat nilai kita. Itu ada beberapa ibadah atau kegiatan amalan yang perlu kita dampingkan, ya, sehingga puasa kita itu menjadi puasa yang lengkap, bahkan menjadi puasa yang sempurna. Karena tanpa itu, puasa yang dilakukan oleh orang yang awam itu hasilnya hanya merupakan lapar dan dahaga. Nah, supaya tidak semacam itu, maka kita dampingi puasa kita, ya, ibadah puasa kita, yang memang sebenarnya puasa itu adalah ibadah khusus antara manusia dengan penciptanya. Nah, tetapi ada ibadah-ibadah yang tidak khusus yang bisa melengkapinya. Ya, yang pertama adalah sedekah. Nah, apa itu sedekah? Sedekah, Mas Fahri perhatikan. Sedekah adalah memberikan apa yang saat ini kita miliki dalam keadaan baik-baik saja, ya, bukan merupakan barang sisa atau barang tidak terpakai, yang baik-baik saja, yang kita sebagai harta kita yang paling berharga, ya, yang kita perlukan, yang kita sisihkan sebagian kepada orang lain, yaitu sedekah. Atau tidak hanya itu, ya, jadi sedekah itu jangan dianggap sebagai hanya uang, tidak, tapi bisa berupa makanan, pakaian, ya, kesempatan untuk berbicara, memberikan sambutan hangat kepada orang yang kita ajak berbicara, tersenyum, ya, merespon apa yang disampaikan oleh penceramah di depan, kemudian didengarkan. Itu kalau kita niatkan sebagai amalan sedekah karena menyenangkan orang lain, itu termasuk di dalamnya, ya. Oleh karena itu sedekah tidak begitu sempit pengertiannya. Nah, sedekah sendiri itu sudah diatur di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 274 kalau nggak salah, ya. Jadi sekian panjang diterangkan. Apa itu sedekah? Sedekah itu tata caranya itu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki saat ini, ya. Yang tadi sudah ada catatan bahwa bukan harta atau sesuatu yang tersisa, tetapi sesuatu yang kita miliki, ya, sebagai yang kita cintai, ya, kita sukai, kita berikan. Nah, dengan catatannya tidak merendahkan kepada orang yang kita beri sedekah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, dengan memberikannya dengan ikhlas,
Ikhlas itu artinya tanpa ingin timbal balik atau umpat balik dari selain Allah. Jadi kalau kalian punya uang 1.000, dikiwir-kiwir nolisi, ini saya mau infak S3, tidak perlu semacam itu. Ya, kalau bisa tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu bahwa kita memberikan sedekah. Itu, ya. Jadi tata caranya yang pertama adalah barang yang kita miliki adalah barang yang berharga. Yang kedua, ikhlas. Dan kemudian yang berikutnya adalah tidak merendahkan kepada orang yang kita beri sedekah. Hakikatnya sedekah itu adalah harta yang abadi untuk kita, ya, bukan harta yang hilang. Jadi kalau kalian punya persepsi atau anggapan bahwa misalnya kalian infak sedekah S3 1.000 setiap hari apa? Sehari. Sedekah 1.000 sehari. Ya, sedekah 1.000 sehari. Ya wis ngono iku, ya. Nah, itu. Nah, sebentar, konsepnya lupa. Nah, uang yang kita berikan itu, padahal ini, misalnya kita punya 10.000, kita nanti mau beli es krim harganya 9.500. Jadi 500 kan sisanya, tapi kita memberikan 1.000. Nah, artinya ada 500 yang berharga bagi kita yang kita keluarkan untuk sedekah. Nah, barang yang berharga ini tidak hilang sebenarnya, karena barang berharga ini nanti digunakan sebagai bekal kita, ya, bekal kita untuk mendapatkan ridho Allah menuju surganya. Beda dengan uang yang kita belanjakan di dunia untuk beli es krim tadi, beda. Ya, jadi jangan punya anggapan bahwa uang kita yang kita sedekahkan itu hilang. Justru uang yang kita sedekahkan itu adalah tabungan kita untuk masa depan, masa kehidupan berikutnya. Ya, dan tidak ada catatan bahwa orang yang bersedekah itu adalah menjadi orang fakir dan menjadi miskin. Tidak ada catatan. Ya, karena apa? Karena orang yang bersedekah itu telah mendidik dirinya, ya, untuk hemat. Hemat artinya apa? Menyisihkan hartanya untuk di masa depan. Ya. Selain itu, di dunia pun kenyataannya orang yang ahli sedekah itu juga tidak melarat, tidak miskin. Jadi kalian jangan takut untuk melaksanakan S3 di sekolah selama bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Tidak hanya di bulan Ramadan, diterjemahkan di surat Al-Baqarah 261. Ibaratnya begini, kalian menanam sebulir biji tanaman, kemudian satu bulir itu tumbuh 7 tunas. Di dalam satu cabang maksudnya tumbuh 7 cabang. Setiap cabangnya nanti akan berbuah berapa Pak? 10 atau 100? 100 insya Allah. Nah, artinya dari 1 menjadi 7 dikalikan 100, 700 kali. Jadi tapi ini bukan nominal uang. Kita foto-foto sewu nih, S3 hari ini 1.000, apa sewuan? Tapi pahalanya belum tentu 1.000 semuanya. Ono sing pahalanya 0,5, ada yang pahalanya 7, ada yang itu pahala urusan Allah. Ya, meskipun sama-sama mengeluarkan uang 1.000 untuk bersedekah. Nah, pahala yang kita dapatkan itu Allah lipat gandakan 700 kali. Itulah sedekah. Ya, oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk bersedekah. Kalau di SD Muhammadiyah ini kita diajari, kita dididik untuk melakukan sedekah berupa uang minimal 1.000 setiap harinya. Nah, itu ya, yang pertama. Yang kedua, sedekah itu memberikan banyak manfaat, antara lain panjang umur. Ya, ini suatu kisah Rasulullah di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu karena Habibullah, ya, Ibrahim Habibullah mana? Nah, ya, jadi kekasih Allah Nabi Ibrahim itu.
Nah, karena beliau adalah termasuk Rasul yang dicintai Allah, salah satunya, ya. Beliau mempunyai keistimewaan. Salah satunya pernah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Lah kok apal nih pencabut nyawa, ya? Nah, dengan pencabut nyawa. Nah, malaikat pencabut nyawa ini memberikan catatan, ditanya oleh Rasul, memberikan catatan bahwa orang sepasang suami istri ini dia miskin. Dia berjualan di pasar, wis gak karo-karuan tinggal, tetapi tetap miskin. Tapi oleh malaikat Israel diberitahukan bahwa tahun depan suami istri ini akan meninggal dunia. Nah, karena Nabiullah Ibrahim mendengar cuplikan rahasia itu, maka dia sampaikan kepada orang itu, bukan disampaikan ngarep mati, bukan begitu, ya. Karena Rasul halus, wahai si fulan dan si fulana, nah gitu ya, karena suami istri, apa yang engkau inginkan, ya, apa yang engkau inginkan akan aku turuti. Nah, tapi sebelumnya begitu ketemu Rasulullah Nabi Ibrahim, kedua suami istri ini curhat sebenarnya. Ya Rasulullah, saya ini sudah capek miskin. Nah, siapa yang belum capek miskin? Enggak ada, karena enggak ada yang miskin ya, alhamdulillah. Nah, ini sudah capek miskin, karena capek miskin dia ingin kaya. Nah, karena tahu bocoran tadi, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya sepasang suami istri ini diberikan kenikmatan berupa kekayaan. Betul lah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah meminta agar suami istri ini diberi kekayaan. Begitu setelah selesai doa, maka dalam perkembangan setiap harinya jual belinya di pasar, ya, rezekinya bertambah terus dan berlipat ganda. Nah, tapi orang ini, ya, suami istri ini tidak lupa diri dengan datangnya rezeki yang luar biasa ini. Kedua suami istri ini tidak pernah lupa bersedekah setiap hari, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ketemu 1 tahun bahkan lebih. Nah, ketemu Nabi Ibrahim berkata, loh, nah jawabnya ini kan sudah tanggalnya untuk DSTM ini. Nah, gitu. Mas Nama tahu ya DSTM. Nah, tapi kok masih hidup? Nah, Nabi Ibrahim bertanya, hai malaikat Israel, apakah berita yang kamu sampaikan ke saya adalah suatu berita yang kurang benar? Ternyata tidak, kan itu benar. Ya, loh kenapa kalau itu benar? Orang ini suami ini, istri ini masih hidup. Nah, dia rahasianya disampaikan oleh malaikat bahwa kedua orang ini setelah mendapatkan kekayaan dan rezeki yang berlimpah ruah, tidak pernah lupa dengan sedekah. Nah, akhirnya Allah memberikan kenikmatan lagi yang lebih, yaitu berupa umur yang panjang. Nah, siapa yang umurnya kepingin pendek, gak usah sedekah, ya, gak usah sedekah. Sehingga kepingin umurnya panjang dan diberkahi umurnya, silahkan bersedekah. Nah, ini yang kedua, ya, yaitu bisa memanjangkan umur dari kisah zaman Nabi Ibrahim itu. Ini nanti tidak semuanya, karena nanti kita berseri. Selasa depan ada lagi, kita lanjutkan. Nah, intinya, ya, bagi kalian semua yang sekolah di SD Muhammadiyah ini, itu kita harus beriktibar, menarik pelajaran dari itu. Orang dahulu kalau kaya raya, kalau didatangi oleh fakir miskin, segera dia keluarkan uangnya untuk hak sedekah kepada orang itu. Bahkan kalau orang yang biasa minta-minta tidak datang, orang yang kaya ini keluar untuk menyalurkan sedekahnya. Zaman Rasulullah dulu semacam itu, ya. Nah, di masa sekarang kalian harus bersyukur, ya.
sekolah kita adalah sekolah yang bernafaskan Islam. Sekolah kita yang tahu kebutuhan kepada orang-orang yang banyak harta. Maka sekolah kita di setiap waktu itu membuka suatu lembaga, yaitu lembaga zakat, amal, dan sedekah. Nah, oleh karena itu, kalian tidak perlu bersedekah mencari orang yang tepat diberi sedekah. Sekolah kita sudah melayani kalian untuk mempermudah menyalurkan sedekah itu. Ya, jadi bersyukurlah kalian sekolah di sini. Jadi 1.000 setiap hari itu untuk kamu latihan. Tapi kalau orang tuanya, kakeknya, saudaranya ingin bersedekah di sini, silahkan diberitahu, ya, bahwa sekolah saya itu loh, ada lembaga yang menangani, bahkan nanti akan menyalurkan kepada orang yang tepat tentang sedekah ini. Ya, nah sehingga mulai besok dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat ini, ya, mulai besok kalian akan lebih semangat, ya, lebih mudah untuk menyalurkan itu, ya, tanpa mencari orang yang tepat, atau langsung aja berikan lembaga di SD Muhammadiyah ada, ya. Nah, itulah kebaikan dari sekolah kita, membuka lembaga untuk mempermudah pelaksanaan ibadah siswa-siswanya, terutama umat di sekeliling, ya. Itu yang bisa disampaikan. Beberapa pelengkap amalan yang bisa diiringkan terhadap ibadah puasa nanti ada banyak lagi, yaitu ada qiyamul lail, ada 10 hari terakhir kita iktikaf, ya, dan lain-lain. Ini masih sedikit rahasia. Nah, sedikit rahasia. Kenapa? Kalau disampaikan sekarang, waktunya sudah hampir habis, ya. Jadi bukan potong lagi, ini kul 20 menit. Nah, ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga sedikit yang disampaikan Pak Rahmat, temanya sedekah. Tapi kalau kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita nanti akan bertemu di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang disampaikan Pak Rahmat adalah mendidik diri Pak Rahmat sendiri terutama, dan untuk kalian, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.